Pak Agus, akan ada pertanyaan dari masyarakat. Sebetulnya kriteria untuk sampai masyarakat kena denda administratif seperti apa? Karena kemudian ditakutkan ada anggota Pol PP yang kemudian tidak adil di tempat A dan tempat B, tempat C, misalkan seperti itu. Seperti apa, Pak Agus? Jadi begini, bahwa setiap personil yang akan dilibatkan dalam operasi penertiban masker maupun pelanggaran pada adaptasi kebiasaan baru ini sudah dibekali dengan arahan-arahan dari pimpinan bahwa seseorang akan dapat dikenakan sanksi administrasi yang denda bersifat denda itu apabila orang tersebut sudah berturut-turut dikenakan sanksi ringan, sanksi sedang. Baru diterapkan sanksi administratif yaitu berupa denda yang setinggi-tingginya sebesar 100.000. Itu. Oke, jadi setelah ada dua sanksi tadi Iya, baru bisa baru diterapkan terkena sanksi sanksi administratif begitu ya. Nah, iya. sebetulnya selain daripada sanksi-sanksi yang memang sudah dipersiapkan, Pemkot Bandung dalam Perwal nomor 43 juga mengatur bagaimana pergerakan masyarakat di sebuah wilayah terutama di Kota Bandung, termasuk juga penutupan jalan. Seperti apa itu, Pak? Ya. Bahwa Satuan Gugus Tugas selaku pelaksana gugus tugas tingkat Kota Bandung dapat membatasi pergerakan orang baik yang berkendaraan maupun tidak dengan cara pembatasan ruas-ruas jalan tertentu di daerah Kota Bandung. Nah itu hal ini diterapkan untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Itu. Untuk kriterianya penutupannya seperti apa? Apakah harus ada kerumunan dulu di suatu tempat atau seperti apa, Pak? Seperti yang dilaksanakan oleh Satuan Gugus Tugas tingkat Kota Bandung, yang dilaksanakan penutupan itu seperti di daerah Asia Afrika, antara Jalan Tamblong dengan sampai alun-alun. Karena di daerah tersebut biasanya orang banyak berkerumun yang melaksanakan aktivitas baik kegiatan seni maupun apa di sana di daerah depan Gedung Merdeka itu ada penutupan ruas jalan. Dan untuk sampai saat ini tahapan yang memang sudah diberikan oleh Pemkot Bandung apa? Apakah masih tahap sosialisasi atau seperti apa? Kalau penutupan jalan emang itu di Perwal 37 kan sudah dilaksanakan. Makanya di dalam Perwal 43 itu tidak berubah, masih tetap di itu ada ruas-ruas jalan tertentu. Baik. Yang memungkinkan menimbulkan klaster baru di penyebaran COVID-19. Kalau untuk sosialisasi penggunaan masker sampai nanti tahap denda sudah disosialisasikan atau sudah sampai tahap mana? Ya. Bahwa Pak Kasatpol PP selama melakukan operasi sosialisasi ini disebut operasi simpatik. Operasi simpatik itu adalah mensosialisasikan, mengimplementasikan terhadap pelanggaran adaptasi kebiasaan baru secara terpadu, intensif dan kondusif. Jadi setelah sosialisasi kita mengimplementasikan secara terpadu terhadap pelanggaran-pelanggaran. Dengan terpadu itu berarti gabungan dengan seluruh jajaran Satuan Gugus Tugas tingkat kota dan intensif terus-menerus sampai nanti diterapkannya penerapan sanksi denda dan harus dilakukan secara humanis dan agar hasilnya kondusif. Betul. Kami sempat ngobrol bersama sejumlah pengamat begitu yang mengatakan harusnya sebelum ada denda, ada sosialisasi, selain itu juga ada pembagian masker kepada masyarakat. Apakah ini juga sudah dilakukan oleh Pemkot Bandung, Pak Agus? Satuan Gugus Tugas khususnya Satpol PP selama melaksanakan operasi simpatik ini yang mensosialisasikan itu kami selalu membawa masker. Agar apabila ada masyarakat yang tidak memakai masker dan tidak membawa, akan kami berikan masker untuk digunakan. Dan selanjutnya masyarakat juga dihimbau, diberitahu bahwa kalau 3 kali berturut-turut tidak dikena razia masker, itu akan kena sanksi denda administrasi dengan denda setinggi-tingginya 100.000. Itu akan selalu disampaikan oleh aparatur Satuan Polisi Pamung Praja dan beserta Satuan Gugus Tugas tingkat kota. Terkait dengan kemudian mekanisme dilakukannya denda, disebutkan masyarakat ini bisa membayar secara langsung ataupun tunai ataupun tidak langsung. Nah, seperti apa tahapannya Pak Agus nantinya? Jadi kalau setelah masyarakat itu terkena sanksi yang 3 itu Pak ini ya, itu kita akan mengenakan sanksi denda baik secara tunai maupun non-tunai, baik. atau akan melalui aplikasi, Pak. Aplikasi, jadi nanti
tim penegak produk hukum daerah PPHD Satpol PP Kota Bandung itu akan memberikan catatan-catatan, mencatat siapa saja yang melanggar, itu nanti sanksinya yang dikenakan yang administrasi yang berapa. Kalau pengelola kan, untuk pengelola mal pertokoan itu kan maksimal 500.000. Nah itu. Jadi nanti itu setoran dari masyarakat itu akan masuk secara elektronik. Itu yang akan diserahkan kepada kas daerah. Jadi tidak dikelola oleh Satpol PP. Jadi itu nanti masuk secara elektronik ke kas daerah Kota Bandung. Rencananya setelah melakukan sosialisasi, kapan denda ini akan benar-benar dilakukan? Bahwa Pak Kasatpol PP tanggal 13 ini akan melakukan operasi gabungan ke seluruh satuan gugus tugas, baik dari tingkat kota maupun tingkat kecamatan. Ini akan bergerak tanggal 13 itu bersama-sama untuk mungkin akan langsung menerapkan sanksi-sanksi yang ada di pasal 41 itu. Oke, kalau menurut informasi terakhir kan para pekerja hiburan malam bisa melakukan kegiatan per hari ini gitu ya, 11 Agustus. Nah, sebetulnya apa? Apakah memang benar-benar sudah bisa melakukan kegiatan atau masih belum dilakukan? Yang saya tahu bahwa kalau perwal ini belum dirubah, ini pekerja tempat-tempat hiburan belum bisa melakukan aktivitas. Karena untuk dapat beraktivitas itu harus mengajukan permohonan. Permohonan kepada Bapak Wali Kota Bandung selaku Ketua Gugus Tugas tingkat Kota Bandung, yang nantinya mungkin akan didelegasikan kepada Bapak Sekretaris Daerah selaku pelaksana harian Gugus Tugas tingkat Kota Bandung. Tapi permohonan izin ini tidak bisa dilakukan oleh asosiasi. Harus ibaratnya per toko gitu ya? Per orangan lah ya. Perorangan jadi gitu misalkan ya. Karaoke Inul, nah ini pengelola Karaoke Inul harus mengajukan permohonan kepada Bapak Wali Kota Bandung. Baik. Gitu. Jadi artinya masih harus ada mekanisme untuk bisa membuka tempat hiburan malam. Pak Agus Priyono, terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Jabar. Pemirsa, dialog tadi menutup perjumpaan kita dalam program iNews Jabar. Saya Iwan Septriadi mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.